Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra channel siar dan sedapat,nya kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Buat mitra Jamal Siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini ataupun di luar tema mengenai kajian Islam, mitra bisa langsung aja ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sehat Gus? Alhamdulillah masih flu. Ya. Baik, untuk hari ini pembahasannya apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Manusia Ibarat Barang Logam. Ya, silakan Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istum mu'alliman. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mitra El-Gangga di mana saja berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami, ada juga Bang Jerry, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak banget duitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini mitra El-Gangga kita pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Manusia Ibarat Barang Logam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, an-nasu ma'adinid dhahabi wal fiddati, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu, wal arwahu junudu mujannadati fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha talaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang-barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang-orang mulia pada masa jahiliyah adalah orang-orang mulia pada masa Islam jika mereka memahami agama. Ruh-ruh manusia bagaikan tentara yang berkumpul. Jika saling kenal maka bersatu, dan jika tidak saling kenal maka ia akan terpisah. Menyerupakan manusia dengan berbagai barang tambang ini mengandung isyarat kepada beberapa makna, diantaranya adanya perbedaan watak manusia dan sifat akhlak serta fisiknya. Dari keterangan ini dapat dipahami adanya perbedaan barang tambang juga mengandung isyarat perbedaan manusia dalam menerima perbaikan. Ada orang yang menerima dengan mudah, ada yang membutuhkan kesabaran, ada juga yang tidak menerima sebagaimana keadaan barang tambang. Penyerupaan dengan barang-barang tambang pun mengandung isyarat perbedaan manusia dalam kemuliaan dan kehinaan asalnya. Hal tersebut dapat dipahami dari perbedaan nilai barang-barang tambang. Ada yang mahal seperti emas dan perak, ada yang murah seperti besi dan lempengan logam. Penyerupaan dengan barang tambang mengandung isyarat daya pikul seperti barang-barang tambang. Yang dimaksud barang tambang, orang Arab adalah asal dan garis nasab mereka. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang
mulia pada masa jahiliyah adalah orang-orang mulia pada masa Islam jika mereka memahami agama. Yakni sesungguhnya manusia paling mulia dari sisi garis keturunan dan asal, mereka adalah orang-orang mulia pada masa jahiliyah dengan syarat memahami agama. Contohnya Bani Hashim adalah golongan Quraisy yang mulia pada masa jahiliyah dan segi garis keturunan dan asal berdasarkan ketetapan nas hadis yang sahih. Demikian juga pada masa Islam dengan syarat mereka memahami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak memahami agama, meskipun berasal dari nasab pilihan bangsa Arab, maka mereka bukanlah manusia paling mulia di sisi Allah dan mereka bukan manusia pilihan. Hadis ini mengandung bukti bahwa terkadang bisa menjadi mulia dengan garis keturunannya, tetapi dengan syarat dia memiliki pemahaman mengenai agamanya. Tidak diragukan lagi bahwa garis keturunan memiliki pengaruh. Karena itulah Bani Hashim adalah manusia paling baik dan mulia garis keturunannya. Karena itulah baginda Nabi Muhammad SAW merupakan makhluk paling mulia. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Dari inti semua ini, kita sama-sama menyadari kita keturunan siapa. Apabila kita keturunan seorang jenderal, seorang kiai, seorang presiden, seorang sultan, ataupun keturunan orang kaya, akan tetapi kita tidak didasari atau tidak mengetahui agama, maka itu menjadi murah. Akan tetapi ketika walaupun kita hanya keturunan orang-orang biasa, tetapi kita mengetahui daripada ilmu agama, mengetahui agama Islam, mempelajari agama Islam, maka harga kita menjadi mahal seperti emas dan perak. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Jaman Siar dan Sidabatnya silakan bagi mitra yang ingin bergabung. Silakan mitra bisa ikutan di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003 ya. Dan ini sudah ada dari Dewi Sintia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya nih, kalau perempuan sudah nikah harus nurut sama suami dulu apa sama orang tua dulu atau mamah gitu ya? Udah gitu aja. Ini yang namanya istri. Iya. Kalau sudah seorang wanita kalau sudah nikah maka wajib nurut sama suami. Tapi dengan catatan suami yang taat kepada Allah. Maksudnya begini nih. Misalkan suami perintahkan untuk yang taat-taat. Contoh, dia berbuat baik. Nah, dia menyayangi anaknya, menyayangi suaminya baru dalam rumah nih. Yang kedua, dia tidak mengajarkan istrinya ataupun orang-orang di rumah untuk kufur atau apalagi menduakan Allah, apalagi tidak dekat dengan Allah. Kalau suami yang soleh, maka kita taat kepada suami. Apabila suami tidak taat kepada Allah, maka perintahnya adalah tetap taat, tapi bukan taat sama ajarannya. Taat sebatas dia suami, tapi tidak taat dengan ajarannya. Contoh, ada seorang suami ngajarin nyolong, ataupun yang paling simpel aja deh, gak usah sholat lu, nyantai aja lah hidup mah begitu tuh. Nah, itunya jangan jangan ditaatin, karena kita sama saja membangkang dengan Allah. Akan tetapi ketika kita sama suami, tanda bukti taatnya apa? Kita berikan, kita siapin makan, kita perhatikan, terus pelayanan untuk suami kita. Nah, jadi intinya kalau seorang wanita yang sudah menikah, yang taat paling pertama dia adalah suaminya. Karena surganya seorang istri ada di suaminya. Itu bukan berarti dia dengan emaknya, orang tuanya tidak taat. Makanya banyak di agama ini diajarkan banyak akan suami yang harus memberikan waktu ataupun pemahaman kepada istri ataupun dirinya agar seorang istri ini juga memperhatikan orang tuanya. Contoh, ketika dia dapat uang dari suaminya, maka istri kan adabnya, taatnya itu izin sama suami. Iya. Ya, ini dapat duit, iya. Boleh gak aku bagi mama aku? Kan mama aku berarti mama dia, bukan
bukan mertuanya. Nah, suami harus bijak, silakan gitu. Akan tetapi bijaknya silakan koma nih, bukan titik. Bagaimana komanya itu? Kak, mama kamu bagi, mama aku bagi. Nah, misalkan suami membagi ke mamahnya, maka mertua dibagi. Ini adalah adil. Ya sama-sama dapat lah. Iya. Baik, selanjutnya datangnya dari Bu Siti. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Apakah yang harus dilakukan agar pasangan tidak selingkuh, Gus? Sebenarnya kalau dicatatkan selingkuh, mendua ya, mendua. Yang penting dia tahu. Kalau saya sih sebenarnya menyadarkan diri dulu ya, menyadarkan diri dulu hidupnya untuk apa dan bagaimana ke depannya. Kalau dia menyadari bahwa hidupnya untuk taat kepada Allah dan bertanggung jawab apa yang dia jalankan, maka insya Allah dia nggak akan bahasanya jahil ataupun mencoba-coba yang seperti itu, apalagi selingkuh. Yeah. Pertama, kalau kita memberitahukan kepada pasangan kita sulit, kita doakan saja, ya Allah berikan taufik hidayah kepada dia, biar tambah sayang. Makanya istri itu di rumah jangan suami itu jangan hanya dipesan, jangan begini, jangan hanya itu, tapi didoakan dari rumah, ya Allah engkaulah pemilik dari semuanya termasuk suami saya. Mudah-mudahan dari rumah sampai pekerjaannya atau dimanapun sampai kembali lagi ke rumah dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur. Terus ya Allah jagalah mata dia, jagalah hati dia, jagalah pikiran dia. Mudah-mudahan dia terus cinta sama saya gitu. Jadinya itu balance. Nah, insya Allah kalau kekuatan doakan itu senjata orang Islam adalah doa. Iya. Maka doakan. Yang kedua, ya ngobrol tipis-tipis, dikit-dikit, Bang. Abang sayang kan sih, ya romantis aja. Neng sayang kan sih, gitu aja dulu dah. Jangan misalkan dia, sih lo rewel, enggak Bang. Ya udah aku istirahat dulu kalau masih capek. Tapi kita berikan kesempatan buat ngobrol lah. Soalnya Neng, kucing amat kalau nggak ngobrol sama abang. Kalau ngobrol sama abang tuh rasanya kayak ada solusi Bang. Ya dapat 100 miliar Bang gitu. Pasti dia langsung alo. Kalau katanya kan gitu alo. Nah itu udah mulai bercanda. Yang pertama doakan saja dulu. Kecuali dia udah gampang diajak ngobrol. Kalau udah didoakan, nanti bisa diajak ngobrol, maka sama-sama sentuh hati kita dan hati dia untuk takut atau beriman kepada Allah agar bisa menjadi takwa kepada Allah dan frekuensinya bareng-bareng jalannya enak begitu. Nah, satu lagi mungkin istri juga di rumah ya jangan cuma keluar aja dandan ya Gus ya. Nah itu kudu nih, kudu. Jadi gini ya, ini peribahasa. Di luar sana ada masakan yang paling enak, contoh di warteg di Padang lah. Istri harus belajar, bukan harus bisa ya, harus belajar. Sehingga kalau udah belajar ya pasti bisa insya Allah. Yang kedua, ada di luar sana ada tukang pijat yang paling luar biasa, istri harus belajar. Nah ada lagi yang gadis di sana paling cantik, silakan diperbaikin, dipercantik, tapi jangan lebay. Takutnya gini loh, abang seleranya bagaimana gitu, pasti kan yang namanya istri tahu selera laki. Nah kalau saya kan biasanya gini, kalau yang yang mainan kurang, yang tipis-tipis enak gitu kan, istri saya tahu. Jadi sedang-sedang aja yang dilayanin adalah suaminya. Takutnya bener kata mami, ketika dia kondangan, main ke rumah saudaranya, ataupun ngaji lah, cakepnya luar biasa. Terus pakai minyak wanginya 7 warna, 7 wanginya, wah luar biasa. Kira di rumah pakai daster bolong, ya kan? Nah kalau nggak bolong gimana masuknya? Daster robek gitu. Nah terus udah gitu maaf di belakangnya ada penitinya, mau dicium sebelah kanan bau autan, sebelah kiri bau balsem, ya kan begitu, mau dipeluk rasanya perengus banget gitu. Nah ini membuat laki tidak enak. Yang kedua lagi nih, hampir semua kayak seorang pria itu tidak mau direweli. Tidak mau direweli karena apa? Konsepnya seorang laki itu lebih banyak memikir, terus bertindak dan menghasilkan gitu. Nah kalau seorang wanita rewel, maka numpuk di jadinya tuh
tok tok tok. Makanya Rasulullah mengajarkan apa? Ketika suami pulang siapin air minum, habis itu ditanya baik-baik, dipijitin, nah, bahkan kalau bisa udah enak dipeluk, nah nanti dia down rendah gitu, adem, baru diajak ngobrol dan lain sebagainya. Gitu. Ya, oke. Baik, selanjutnya ada dari Tia di Jakarta Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mandi besar jika tidak ada air di rumah Gus? Lagi kekeringan soalnya Gus. Ya maka ya bahasanya begini, kalau namanya berarti kekeringan ya, itu harus tayamum, atau bahasanya ketika masuk sholat belum mandi junub. Nah, belum mandi junub maka dia harus bertayamum. Tayamumnya guling-guling di depan ya kagak. Tapi ya tetap juga ya kayak di dalam kan ada debu-debu seperti itu kan ya. Tapi kan ini mandi ya Gus, bukan wudhu. Iya. Jadi mandi junub tapi bertayamum. Nah, kalau wudhunya bertayamum jadinya kan ini kekeringan nih. Iya. Ya, kekeringan. Habis itu kita basuh, kita ke debu semuanya. Insya Allah nanti bisa sholat. Akan tetapi kalau ketemu air ya buru-buru mandi. Tapi yang paling terpenting bahasanya diusahakan sejauh mungkin berjalan atau mengejar tempat lain itu untuk cari tempat mandi lah gitu. Yeah. Atau di rumah orang tua atau di rumah nenek dan lain sebagainya. Gitu. Yeah. Baik, selanjutnya ada dari Ahmad di Tambun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ciri-ciri dosa yang diampuni Gus. Ciri-ciri dosa yang sudah diampuni ya. Ya kalau dosa yang diampunin itu minimal ya pasti dia hatinya nyaman dulu. Itu tanda-tanda dosa kita diampunin. Dia nyaman. Yang kedua, dia ketika mendengar kebaikan itu dia bisa tersenyum walaupun bukan lewat mulut lah. Dia dalam hatinya sudah bisa tersenyum. Itu salah satunya dosa yang diampunin. Akan tetapi kalau mau penglihatan Allah, penglihatan kita, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang diampunin, semua dosa pasti diampunin, akan tetapi ada pertama ikhtiar dan yang kedua doa. Ikhtiarnya apa? Misalkan kemarin habis ngambil duit laki gitu ya. Laki nggak tahu gitu kan. Ini kan dosa nih. Nah, terus dia bertobat kepada Allah, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Nah, gimana ikhtiarnya? Jangan diulangin, jangan sampai tergoda lagi. Yang kedua terus berdoa. Nah, ketika ikhtiar bisa dijalankan, terus doanya enak, nyaman, ini salah satu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting ketika kita mau bertobat kepada Allah, jangan pernah mengukur dosa kita diampuni atau tidak, tapi jalanin, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang menduakan Allah. Iya. Baik, selanjutnya ada dari Iwan di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita meminta maaf tapi orang tersebut sudah meninggal Gus? Doakan. Kalau dalam saya belajar ngaji itu doakan. Doakan itu banyak modelnya, banyak cara. Ya. Ada yang kayak gini, Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi didoakan semuanya, baik yang hidup ataupun yang sudah tiada. Terus kalau dalam kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada tawasul nih. Tawasul, contoh mami punya orang tua nih, bukan hanya meminta maaf kepada orang tua ya, tetapi juga mendoakan orang tua. Misalkan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi dan seterusnya. Terus tambahkan subhanallah khususun al-marhumah atau almarhum fulan bin fulan fulana binti fulan. Terus Al-Fatihah. Sering doakan kayak gitu. Al-Fatihah sudah bagus, dan yang kedua ditambahkan angkat tangan kita lebih tahu dosa-dosa kita, maka mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Diktein aja gak apa-apa. Yeah. Saya sering nipu dia ya Allah, saya sering bohongin dia ya Allah, saya sering sering marah sama dia dan lain sebagainya. Diktein aja.
akan tetapi jangan kelamaan untuk menghukum diri. Doa mah wajib, minta ampun, akan tetapi jangan bertanya-tanya diampuni nggak gitu ya. Diampuni nggak, diijabah nggak, pasti diijabah. Yang jelas harus ada perubahan. Tadi saya bilang ikhtiar dan doanya. Kalau ikhtiarnya bisa memperbaiki dan doanya bisa memperbaiki, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan takut orang yang sudah wafat maafin kita atau tidak. Insya Allah maafin kita. Yang jelas bagaimana caranya biar dia maafin, gitu kan ya. Bagaimana dia maafin, dia itu doain. Apalagi kita kenal namanya, pasti orang yang kita keselin, pasti kita tahu namanya, kita sebut aja. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir. Jadi buat mitra Jamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa ikut bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup Gus. Baik mitra Gaga di mana saja Anda berada, kita kembali ke tema, yaitu manusia ibaratkan logam, baik emas ataupun logam ataupun perak dan lain sebagainya. Intinya bukan kita keturunan dari siapa dan dari mana, tetapi kita sudah menjadi keturunan yang baik, maka baikkanlah diri kita, zahir batin kita dengan pengetahuan agama, biar kita menjadi mulia dan menjadi manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup kita lebih baik, bisa terarah untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah angkat martabat derajat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana salihin, Rabbi hab lana salihin, Rabbi hab lana salihin. Allahumma rzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.